Partai Keadilan Sejahtera akhirnya memecat kadernya Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan partai. Para petinggi partai berlambang untayan padi di antara 2 bulan sabit kuning emas dalam kotak hitam itu menilai Fahri Hamzah telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran dimaksud antara lain pernyataan-pernyataan Fahri yang selalu kontroversial dan tidak patut, seperti menyebut para anggota DPR rada-rada blow-on, mengatasnamakan DPR yang telah sepakat membubarkan KPK, dan pasang badan untuk 7 proyek DPR yang bukan merupakan arahan pimpinan partai. Namun pemecatan itu dilawan Fahri Hamzah melalui jalur hukum. Karena Fahri merasa tidak pernah melakukan kesalahan, melanggar hukum dan etika atau aturan partai. Dengan gugatan hukum itu, Fahri mengklaim keputusan pemecatan partainya tidak dapat dieksekusi dan posisinya di DPR tetap status quo. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur, SP1, SP2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin. Dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Ancaman Fahri untuk menggugat keputusan partainya itu diladeni DPP PKS. Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru menyatakan PKS sudah siap menghadapi gugatan hukum Fahri, termasuk jawaban atas apapun konten yang diajukan Fahri Hamzah. DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan. Demikian juga kami juga sudah punya jawaban tentang apapun konten yang akan diajukan oleh saudara Fahri Hamzah ke pengadilan. Dan semua jawaban itu sudah ada saat ini, tinggal kita menunggu sejauh mana pokok-pokok gugatan yang akan disampaikan ke pengadilan, dan itulah yang akan kami berikan jawaban. Meski masih menempuh upaya hukum, keputusan pemecatan itu pasti akan melucuti posisi Fahri di DPR. Tidak hanya sebagai wakil ketua DPR, tetapi juga sebagai anggota DPR. Namun Fahri mengklaim keputusan itu tidak dapat dieksekusi selama ia menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan itu. Apakah memang demikian? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Meski Fahri Hamzah mengklaim posisinya status quo karena ia melakukan gugatan hukum, DPP PKS tetap menyiapkan kader pengganti Fahri di DPR. Aneka pertanyaan terkait kekuatan gugatan hukum di hadapan putusan partai menggelayut. Apakah klaim Fahri terhadap statusnya di DPR dapat dipakai pimpinan DPR untuk mempertahankan Fahri? Atau pimpinan DPR harus mengikuti keputusan partai? Seperti juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Kita langsung saja membahasnya dengan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Irman Putra. Pagi Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman Putra, langsung saja Pak, apakah keputusan partai politik dalam hal ini keputusan PKS yang memecat Fahri Hamzah itu langsung secara otomatis mencopot kedudukannya di DPR? Saya kira itu pertanyaan yang terlalu tendensius ya. Kita belum sampai ke sana isunya. Ya. Isunya sekarang adalah partai memberhentikan anggotanya. Yang gitu. Partai memberhentikan anggotanya. Apakah partai politik itu berwenang memberhentikan anggotanya? Itu pertanyaan. Ya. Jawabannya partai politik berwenang memberhentikan anggotanya. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semua pelaksanaan kewenangan dari partai politik itu serta-merta adalah sah atau konstitusional? Jawabannya tidak serta-merta sah dan konstitusional. Tergantung apa alasan partai politik itu memberhentikan anggotanya, kan seperti itu. Ya. Nah, itu tergantung dari situ.
partai politik dalam era reformasi konstitusional kita bukan lagi barang milik pribadi para pendiri atau anggota dari partai politik itu. Ya. Sebab yang namanya organisasi partai politik adalah satu-satunya organisasi yang kita berikan kepercayaan untuk mereproduksi kepemimpinan nasional kita itu tiap 5 tahun. Makanya kemudian organ partai politik itu tidak bisa bergerak dengan landasan hukum-hukum privat dari partai politik itu sendiri. Tapi dia harus tunduk pada hukum-hukum publik, hukum-hukum demokrasi konstitusional yang dianut dalam negara hukum kita di situ. Jadi tidak boleh lagi ada istilah, oh ini alasan internal partai aja, nggak bisa begitu. Apalagi kalau kemudian partai politik itu. Silakan Pak Irman Halo. Putra. Silakan Pak Irman Putra. Halo. Silakan. Jokowi kena. Halo. Silakan teruskan Pak Irman Putra. Apalagi kalau kemudian partai politik itu memberhentikan anggotanya yang notabene anggota tersebut sedang menjalankan fungsi-fungsi negara. Jadi tidak serta-merta kemudian pelaksanaan kewenangan itu sah dan konstitusional, kan seperti itu. Tapi saya yakin pula partai politik bukanlah partai yang bergerak berdasarkan tanpa logika-logika hukum. Pasti semua partai politik yang melaksanakan kewenangannya sudah siap dengan argumen-argumen tertentu guna mengantisipasi perlawanan dari anggota partai politik yang diberhentikan tersebut. Itu sudah pasti, kan seperti itu. Tapi yang harus publik sadari bahwa urusan partai politik bukanlah urusan privat partai politik itu, tapi urusan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itu yang menjadi penting. Ya. Jadi partai politik itu kita tidak boleh biarkan dia sewenang-wenang untuk mengoptasi, untuk mengakuisisi organ-organ kekuasaan itu kalau misalnya partai politik itu tidak berlandaskan hukum dan konstitusi. Makanya kemudian yang namanya partai politik itu ketika dia berkonflik, maka kita berikan ranah hukum untuk kemudian diproses secara hukum apakah kemudian partai politik itu, organisasi partai politik itu sah menjalankan fungsi-fungsinya atau tidak. Pak Irman Putra, maaf.